Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan, dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi, dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun, dari hasil identifikasi Anda dan tim itu, dana-dana hibah itu kalau boleh di picture, apa yang kita sudah capai dengan itu? Ya, ukurannya kan nggak bisa diukur. Iya, makanya siapa yang menerima, kemudian mereka melakukan apa, dan kemudian ada apa hasilnya, kan kita bisa lihat yang dari sisi menerima ada lembaga yang resmi, artinya ada lembaga yang fiktif. Pidana dong? Iya, harusnya. Ada yang resmi, lembaganya ada, tapi dari yang resmi lembaganya ada yang 100% bisa dipertanggungjawabkan, ada yang hanya 70%, ada yang 50%, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Gubernur, silakan gunakan forum saya ini untuk menyampaikan apa yang harus Anda jawabkan dari pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Misalnya, ini alasannya lembaga-lembaga yang mendapatkan hibah ini apa, sejak kapan, siapa yang memberi, dan untuk apa, itu silakan digunakan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa kan hibah-hibah ini didapat karena akses politik dan akses kekuasaan. Karena akses politik dan akses kekuasaan, maka yang mendapatnya itu mereka yang punya akses politik dan yang punya akses kekuasaan. Sehingga jatuhnya pada itu-itu juga, tempatnya itu-itu juga, dan mereka yang tidak punya akses politik dan tidak punya akses kekuasaannya tidak mendapat. Kalian tahu orang ini? Dia adalah orang yang protes mengenai dana hibah yang diberhentikan sementara oleh Kang Deddy Mulyadi. Dia berkoar-koar di sosial media, bilang dengan berat hati uang untuk biaya yayasan sekolah-sekolah swasta 0 rupiah katanya. Padahal Kang Deddy sudah menjelaskan bahwa dana hibah untuk sekolah yayasan-yayasan swasta di Jawa Barat itu bukan dihilangkan, tetapi di stop sementara, diberhentikan sementara. Karena apa? Setelah diselidiki, uang dana hibah itu kebanyakannya hilang entah kemana. Jadi dana-dana yang begitu besar tidak benar-benar bermanfaat. Karena banyak penyelewengan dana. Contohnya di Kabupaten Garut. Dalam 1 tahun, sekali turun 400 miliar, bayangkan. Selama 10 tahun. Kalau dikalikan berapa? Itu udah triliunan. Kenapa kan diberhentikan? Karena ternyata yayasan ini, dana untuk dana hibah ini banyak disalahgunakan atau bisa dibilang dipakai bisnis. Membuat satu yayasan cair beberapa M. Nah, itu. Jadi untuk dapat uang itu tinggal bikin yayasan dapat berapa M. Tapi tidak sesuai dengan peruntukannya gitu. Yayasannya ada, sekolahnya nggak ada. Terus ada yang yayasannya ada, uangnya nggak sampai ke murid atau siswanya. Itu. Makanya Kang Deddy diberhentikan, dan semenjak Kang Deddy memberhentikan sementara uang dana hibah ini orang ini jadi ngaco, berkoar-koar, berkomentar ke sana sini, sampai ngebahas ke masalah kira budaya yang Kang Deddy laksanakan sekarang. Terus berkomentar lagi katanya kira budaya mencederai hati masyarakat yang lagi ekonominya sulit. Ini malah ngadain acara, wah, padahal kalian lihat sendiri kan dalam acara kira budaya betapa antusiasnya masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sedih, nggak ada. Terus sampai nanyain anggaran dana untuk kira budaya dari mana, sampai nanyain ke sana. Kenapa kemarin sebelum Kang Deddy mau jadi menjabat buat gubernur sebelumnya, apakah ada kritikan dari orang ini mengenai anggaran? Padahal Kang Deddy orang yang transparan dalam semua hal yang Kang Deddy lakukan mengenai anggaran. Kang Deddy bukakan ke masyarakat apa yang tidak tahu masyarakat. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada korupsi. Uangnya benar-benar dipakai untuk masyarakat.
Tetapi sebelum Kang Deddy menjabat, mana orang ini pernah nggak mengkritik orang lain? Gubernur sebelumnya. Termasuk ada nggak mengkritik Kabupaten Garut dana hibah 1 tahun 400 miliar selama 10 tahun? Ada nggak mengkritik ke gubernurnya, itu uangnya kemana, dipertanyakan, inilah itulah. Terus pemeliharaan gedung sate sampai miliarannya lebih dari biaya yang Kang Deddy keluarin, tapi nggak ada hasil. Ada nggak kritikan? Kang Deddy kan membenahi wilayah gedung sate, jelas hasilnya ada, anggarannya nggak gede-gede amat. Jadi nggak tahu ini orang ngaco. Ini kan harusnya menjadi wakil masyarakat. Sekarang bilang masalah kira budaya aja, masyarakat lagi banyak yang sedih katanya. Mana yang sedihnya masyarakat yang mana? Orang sekarang lagi pada bahagia. Harusnya kerja yang benar, benahi Jawa Barat. Apa nih yang belum, apa yang kurang, ayo tambahin biar Jawa Baratnya makin maju, bukan malah mengkritik sana sini. Berarti kerjaan Anda ini bukan melayani masyarakat, bukan menjalankan program-program yang membijakkan masyarakat. Anda mah tugasnya cuma mengkritik kinerja orang yang sudah jelas kerjanya bagus, kayak Kang Deddy Mulyadi. Terus Anda mewakili siapa? Mewakili masalah dana hibah. Parah Jawa Barat. Di Jawa Barat ada orang yang kayak gini, 10 aja udah bangkrut Jawa Barat. Aing ngerekana, kasihan sama KPBD tapi goreng. Saya jarang membuat upacara, sudah 1 kali aja. Izin setit. Cup, ucup. Jelas cup ya. Nah, hantam penggiringan opini, menjatuhkan KDM karena sebabnya dana hibah. Ternyata dana hibah dievaluasi oleh KDM. Manehna ngadat si ucup ya, menjatuhkan, mengirimkan opini dan lain-lain. Yang selalu pakai anggaran APBD itu cup maneh ya, DPR itu goreng hate. Tuh tinggali keterangan KDM teu make APBD. Ya, kirab ieu ya, mengangkat harkat derajat ya Sunda budaya ya. Ini udah go internasional loh ya. Dan acara kemarin go internasional. Kepanasan karena dana hibah, masya Allah, ucup. Cicing di partai agama PKB tapi hati mulut tuh bisa dijagi cup. Sekali deui yang pakai anggaran selalu pakai anggaran APBD itu ya para DPR. Dapat goreng hati maneh cup. Cik sadar istighfar euy. Istighfar. Ya. Sok atuh cek and recheck, bener teh pakai APBD tong framing maneh teh. Ingat cup, sing era mana cicing ayeuna di partai agama PKB ya, cing hiji bisa jaga akhlak, jagi tah pamatukna nya cupnya, bising mulutmu harimaumu ya, mulutmu harimaumu itu cup ya, dengan lidahmu bisa menjatuhkan kamu sendiri, bukan menjatuhkan KDM ya. Sekali deh sadar cup ya, hatur nuhun. Assalamualaikum. Makin hari ini makin menjadi nih kelakuan Ucup DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 5. Tuh Mang Ucup, salah satu tugas Mang Ucup yang dibagiannya adalah lembaga legislasi tentang pengawasan dan lain sebagainya, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, kepemudaan dan lain sebagainya. Ari Mang Ucup geus berbuat naon untuk Jawa Barat, khususnya ke dapil Mang Ucup we. Aduh, asasan pernah katingali jeung kadenge. Leutikna we pernah nguruskeun teu ketenaga kerjaan warga urang TKI urang Jawa Barat anu bermasalah di luar negeri. Atau kepemudaan pernah teu Mang Ucup nguruskeun barudak nu tawuran tiap hari. Nguruskeun barudak gelandangan anu di jalan. Kepemudaan dan lain sebagainya. Ngaku we Islam, ngaku wali DPRD. Ya model dewan model kieu ya, ari ngomong tarik retorika berlebihan, rapat we unggal usik, tapi aplikasi karya nyatana eueuh. Masyarakat teu butuh omon-omon Pak Yusuf. Ya, butuhna karya nyata.
Islam anu kafah mah Islam anu bermanfaat ke dirina, keluargana, ke balarea, ke raga, ke bangsa jeung nagarana. Lain manfaat ke omon-omon. Hayang naon si bapak teh jadi dewan teh. Cing maslahat ngewa. Ngaku muslim. Atau nuhun silakan komen.